Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Saila Rizkyati Ilma dengan NIM 132510118. Kelas 25 C3A dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, sebelum saya lanjut ke judul materinya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Mukti Ali, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, duduknya saya di sini. Saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di Sekolah. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan daftar isinya. Di sini daftar isinya itu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir sumber materi atau daftar pusaka. Baik, saya lanjut ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini membahas tentang pentingnya karakter disiplin serta peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter disiplin peserta didik, yang dimana pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Salah satunya karakter disiplin yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekolah. Nah, teman-teman, banyak ya kita jumpai di lingkungan sekolah itu anak-anak minus banget ke karakternya, yaitu mulai dari tidak tepat waktu ke sekolah atau kurangnya mematuhi aturan. Nah, oleh karena itu pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai disiplin melalui ajaran ketaatan, tanggung jawab, pembiasaan perilaku positif, sehingga dengan ini peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada dua ya. Yang pertama, bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter disiplin peserta didik di sekolah. Kemudian masalah yang kedua, apa saja sih faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui pendidikan agama Islam. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan. Nah, tujuan sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu untuk mengetahui peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter disiplin peserta didik di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui pendidikan agama Islam. Baik, lanjut ke materi yang keempat, yaitu pembahasan. Di sini pembahasannya ada dua ya teman-teman. Saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Yang pertama, bagaimana sih peran pendidikan agama Islam ya dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Nah, pendidikan agama Islam berperan sangat penting ya dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Mengapa? Karena pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan agama saja, tetapi juga menekankan juga pembiasaan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peran apa saja sih yang dapat membentuk karakter peserta didik? Yang pertama itu ada menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan.
yang dimana peserta didik dibimbing untuk memahami ajaran agama Islam seperti iman, ibadah, akhlak, dan yang lainnya, sehingga tumbuh kesadaran untuk berperilaku sesuai nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu membentuk akhlak mulia. Melalui pelajaran akhlak atau pendidikan agama Islam, membiasakan peserta didik bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan saling menghormati. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi dasar pembentukan karakter yang baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, membimbing perilaku sosial. Pendidikan agama Islam mengajarkan betapa pentingnya hidup rukun, tolong-menolong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini membantu peserta didik dalam berinteraksi secara positif dengan teman, guru, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Melalui pembiasaan ibadah seperti sholat tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta menaati aturan sekolah. Pendidikan agama Islam melatih peserta didik untuk disiplin dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Yang kelima, yaitu menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Yang dimana pendidikan agama Islam ini membekali peserta didik dengan pedoman moral, sehingga mereka itu mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk, serta mereka dapat mengambil keputusan yang benar berdasarkan ajaran Islam. Yang terakhir itu mendukung pembentukan karakter secara menyeluruh, yang dimana pendidikan agama Islam ini tidak berdiri sendiri ya, tetapi mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta cerdas dan berkepribadian yang baik. Yang dimana pendidikan agama Islam ini berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui apa? Melalui penanam nilai keimanan, pembiasaan, akhlak mulia, dan bimbingan perilaku sosial yang dapat membantu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter baik dan berakhlak puji. Baik, saya lanjut ke pembahasan yang kedua. Sebelum saya lanjut, sebelumnya minta maaf ya teman-teman. Di sini sedang hujan, jadi sedikit berisik. Oke, di sini pembahasan kedua itu menjelaskan bahwa faktor apa saja sih yang mendukung pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui pendidikan agama Islam. Di sini banyak ya teman-teman faktor yang mendukung pembentukan karakter disiplin peserta didik dalam melalui pendidikan agama Islam. Antara lain yaitu ada nilai-nilai ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita semua, yaitu ketaatan kepada Allah, kemudian tanggung jawab serta keteraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui keteladanan guru, yang dimana guru itu juga penting ya. Sebelum mengajarkan kepada peserta didiknya, maka dari guru sendiri yang harus memberikan contoh nyata bagi peserta didik, yaitu dengan menunjukkan sikap disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, sehingga insya Allah kalau gurunya menunjukkan sikap-sikap tersebut, insya Allah murid-muridnya
muridnya itu akan meniru dari guru-gurunya. Contoh nyata, karena sama saja bohongnya teman-teman. Kalau misalnya kita mengajarkan kepada peserta didik tentang sikap disiplin, konsisten, bertanggung jawab, sedangkan gurunya itu sebaliknya ya, nggak menunjukkan sikap tersebut, maka sangat penting ya untuk seorang guru itu menunjukkan nilai-nilai keteladanan yang baik sehingga mudah ditirukan oleh murid-muridnya. Kemudian ada juga pembiasaan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdoa sebelum serta sesudah pembelajaran. Yang dimana ini membantu peserta didik terbiasa hidup tertib dan menghargai waktu. Kemudian ada nih lingkungan sekolah yang religius dan kondusif, juga berperan nih sangat penting dalam membentuk budaya disiplin. Di samping itu juga dukungan keluarga itu juga sangat penting ya teman-teman dalam menerapkan nilai-nilai agama di rumah. Jadi untuk orang tua mohon bimbingannya ya, sangat pentingnya untuk orang-orang tua untuk mengajarkan kembali anak-anak, untuk mengajarkan kepada anak-anaknya nilai-nilai agama di rumah sehingga anak-anaknya itu dapat mengingat lagi atau dapat mempraktekkan di lingkungan sekolah. Kemudian penggunaan metode pembelajaran pendidikan agama yang tepat dan aplikatif serta penegakan aturan sekolah secara adil dan konsisten turut memperkuat pembentukan karakter disiplin serta didik. Baik teman-teman, masih lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Yang tadi pembahasan pertama itu menjelaskan tentang faktor yang mendukung pembentukan karakter disiplin serta didik. Sini saya akan menjelaskan kembali faktor yang menghambat pembentukan karakter disiplin serta didik melalui pendidikan agama Islam. Antara lain yaitu kurangnya pemahaman dan penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Banyak ya teman-teman kita temui itu anak-anak yang kurangnya pemahaman dan penghayatan dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam seperti doa-doa, seperti doa sebelum makan, sebelum tidur, doa sebelum belajar, banyak ya. Maka dari itu pembelajaran agama tidak hanya sebatas teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keteladanan guru yang belum optimal, seperti kurang konsisten dalam menerapkan disiplin, juga dapat menghambat proses pembentukan karakter. Kemudian lingkungan sekolah yang kurang religius dan lemahnya penegakan tata tertib membuat peserta didik tidak terbiasa bersikap disiplin. Kemudian faktor lain yang berpengaruh adalah minimnya dukungan keluarga. Kemudian terutama apabila orang tua kurang menanamkan nilai agama dan disiplin di rumah. Kemudian ada pengaruh lingkungan pergaulan dan media sosial yang tidak terkontrol juga dapat melemahkan sikap disiplin peserta didik. Di samping itu, metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang menonton dan kurang aplikatif serta penerapan aturan yang tidak konsisten atau tidak adil turut menjadi penghambat dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik. Maka dari itu perlu ya bimbingan dari orang tua, guru-guru untuk selalu menanamkan nilai-nilai agama Islam baik di sekolah maupun di rumah. Oke teman-teman, kita
lanjut ke materi yang terakhir, yaitu daftar pusaka atau sumber materi. Di sini sumber materinya ada 4 ya, yaitu yang pertama ada Asmani JM tahun 2011, yaitu menerbitkan buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Kemudian ada Gunawan H tahun 2017, itu pendidikan karakter dalam perspektif Islam, Alfa Beta. Yang ketiga Mulyasa E tahun 2014, pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, Remaja Rosda Karya. Dan yang terakhir yaitu Zubaidi tahun 2011, desain pendidikan karakter Kencana. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu daftar pusaka atau sumber materi. Di sini sumber materinya ada 4 ya, yaitu yang pertama ada Asmani JM tahun 2011, yaitu menerbitkan buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Kemudian ada Gunawan H tahun 2017, itu pendidikan karakter dalam perspektif Islam, Alfa Beta. Yang ketiga Mulyasa E tahun 2014, pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, Remaja Rosda Karya. Dan yang terakhir yaitu Zubaidi tahun 2011, desain pendidikan karakter Kencana. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.